Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting. Narasi tentang Islam tanpa adanya kepemimpinan khalifah hanya akan tinggal nama. Beberapa ayat Al-Quran yang terkait dengan konsep khalifah, yang berarti pengganti, atau wakil Allah atau pemimpin. Ada beberapa ayat lain yang membahas tentang kepemimpinan dan peranan khalifah dalam mengelola bumi dan menegakkan keadilan. Ayat-ayat yang dijelaskan berikut ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada satu ayat atau satu konteks, tetapi mencakup berbagai aspek seperti penggantian umat, pemberian kekuasaan, dan permohonan pertolongan kepada Allah. Berikut adalah beberapa poin penting terkait konsep khalifah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni ya'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Sad ayat 26. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladzina yadhiluna an sabilillah lahum asbum syadidum bima anayasu yaumal hisab. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah, penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Al-Araf ayat 69. Awa, ajibtum anja'akum zikrum min rabbikum, ala rojulim minkum liunzirokum, Waskuru isja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa za'adakum fil khalqi bastah faskuru la'allahi la'allakum tuflihun. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Al-Araf ayat 129. Kulu uzina amin qobli anteatiana wa min badi ma'ajitana kula asa arobukum ayyah lika adu weweakum wa yastahlifakum fil ardi fa yang zhuro kaifa ta'malun. Mereka, kaum Musa, berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. Al-An'am ayat 165. Wa huwa allazi ja'alakum khalifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajaatil liyabluwakum fi ma ata'akum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh dia maha pengampun, maha penyayang. Yunus ayat 14. Summa ja'alna'akum khalifah fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu khalifah sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat. Yunus ayat 73. Fakazzabuhu fanajayna'ahu wa ma'ahu fil fulki wa ja'alna'ahum khalifah wa aghraqna allazina kazzabuhu bi ayatina fanzur kaifa kana akibatul munzalili. Kemudian mereka mendustakannya, Nuh,
Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Fatir ayat 39. Huwallazii ja'alakum khala'ifa fil ard, faman kafarofa alaihi kufru, wala yazidul kafirina kufruhum, inda rabbihim ila amata'a, wala yazidul kafirina kufruhum ila khosaro. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka akibat kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka. Al-Naml ayat 62. May yujibul mudhara iza ada'ahu wa yakshifus esuhuga wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tazakkarun. Bukankah dia, Allah, yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, manusia, sebagai khalifah, pemimpin, di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain, sedikit sekali, nikmat Allah, yang kamu ingat? Oleh karena fungsi utama khalifah adalah sebagai wakil atau wali Allah untuk menjalankan amanah dalam mengimplementasikan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah bagi makhluk jin dan manusia sebagai pelaksanaan atas ketaatan mereka kepada Allah sebagai hamba, maka Allah telah menurunkan buku petunjuk hukum yang harus mereka implementasikan dan berlakukan kepada setiap umat, yaitu berupa semua kitab Allah termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan semua sudah terakomodir dalam Quran sebagai kitab terakhir. Beberapa ayat secara tegas memerintahkan dan mewajibkan pelaksanaan hukum Allah dalam setiap keputusan terkait setiap permasalahan hukum, dan juga semua perintah dan larangan Allah bagi setiap umat. Berikut ini beberapa ayat terkait perintah Allah atas kewajiban penggunaan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan umat, dan harus dikendalikan oleh khalifah sebagai orang yang memperoleh amanah dari Allah. Surah Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur, yahkumu bihan nabiyunal lazina aslamu lilazina hadwar robaniuna wal ahbaru bimastum fizhum min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada, fa'la tahsyawun nasa wa syawni wa elatasi taru biayati samanan kolila, wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Surah Al-Maidah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sina bis sini wal juruha qisas, faman tashaddaqo bihi fa huwa kafaratullah, wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humus zalimun. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Qiyas. Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala asarihim bi isabni maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahu injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin.
Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 47. Wal yahkum ahlul Injil bima anzalallahu fi, wa mal lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fi ma atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Surah Al-Maidah ayat 49. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi awa'ahum wa'zarhum ayyaftinuka embadhi ma anzalallahu ilik fa in tawlaw falam annama yuridullahu ay yushibahum bibadhi zulubihim wa inna katsiran minan nasi lafa'asikun. Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memberdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Surah Al-Maidah ayat 50. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa amen ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum, siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Dari semua penjelasan atas ayat-ayat Quran yang disebutkan di atas, terkait konsep kekhalifahan dalam Islam, sangat jelas dan mutlak diperlukan, karena dalam pelaksanaan hukum dan amalan umat Islam, selalu ada yang bersifat individual yang bisa dilaksanakan langsung oleh masing-masing pribadi, terutama terkait dengan ibadah atau ritual agama, tetapi juga ada yang mengandung unsur hubungan sosial dan hukum yang harus dikendalikan dan dilaksanakan oleh khalifah seperti dalam bidang perjanjian usaha, perdagangan, sosial kemasyarakatan, kasus permasalahan pidana dan perdata yang disepakati dalam bentuk piagam kesepakatan atau perjanjian fikih yang bisa disesuaikan dengan situasi, tetapi tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebenarnya tingkat kepemimpinan khalifah dalam Islam harus secara global yang memiliki kepemimpinan tunggal, dan untuk setiap wilayah atau negara dilaksanakan pada tingkat khalifah yang lebih rendah, yaitu disebut sebagai Amirul Mukminin, yang juga harus mutlak berada di bawah kendali khalifah tunggal secara global dunia. Pada zaman dan situasi saat ini, di mana sejarah kekhalifahan telah diruntuhkan melalui proses yang panjang oleh sistem sekularisme yang penyebarannya diawali melalui proses kolonialisme terutama dilakukan dan diawali oleh negara-negara barat,
Mereka telah berhasil menumbangkan sistem kekhalifahan sejak tahun 1924, hingga kini mereka telah menguasai dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam era sekularisme ini memang agama Islam masih ada, tetapi hanya bersifat individual dan harus dipisahkan dari semua sistem politik dan kenegaraan, sehingga tidak mungkin penerapan aturan dan hukum Islam secara total atau kafah baik dalam wilayah lokal atau negara apalagi pada tingkat global. Dengan demikian, selama tidak adanya kepemimpinan khalifah tunggal secara global, maka Islam sebenarnya hanya tinggal berupa nama saja meskipun secara identitas jumlah pemeluknya banyak, karena tidak memiliki otoritas dalam menerapkan hukum Allah di dalam sistem negara sekuler. Sedangkan penerapan hukum Allah adalah merupakan keharusan dan kewajiban yang utama dari tujuan diciptakannya jin dan manusia yang pelaksanaannya diamanahkan kepada khalifah. Jadi, jika orang yang mengaku Islam tapi menolak khalifah berarti mereka sama dengan menolak penerapan hukum Allah, maka mereka termasuk orang yang berpura-pura Islam atau munafik, atau sesuai dengan Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50, maka mereka adalah orang kafir zalim dan fasik yang semuanya memiliki konsekuensi masuk neraka. Sejarah kekhalifahan. Dalam sejarah penciptaan alam semesta yang kemudian diciptakan makhluk hidup bangsa jin dan manusia untuk menempati bumi, di mana bangsa jin telah lebih dahulu ada dan menempati bumi sebelum diciptakannya makhluk manusia, dimulai dari Adam, dan tujuan penciptaan kedua makhluk tersebut adalah untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dengan menjalankan segala peraturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Makanya untuk memungkinkan pelaksanaan hukum Allah tersebut dalam hubungan sosial, Allah menciptakan bangsa manusia dimulai dari Adam dan ditunjuk sebagai khalifah pertama di bumi untuk memimpin baik bangsa jin dan manusia. Memang saat pertama kali pelantikan dan penunjukan Adam sebagai khalifah pertama, Adam telah dipertemukan dengan bangsa jin dan para malaikat lalu diperintahkan untuk menghormatinya dengan bersujud. Tetapi sebagian bangsa jin yang dipimpin iblis telah menolak perintah sujud tersebut dengan rasa kesombongan yang menganggap bahwa dirinya lebih baik karena mereka telah ada dan tinggal di bumi lebih dahulu serta diciptakan dari sumber bahan baku yang mereka anggap lebih baik dari api tanpa asap. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah yang mereka anggap kotor. Sebenarnya semua para nabi yang memiliki umat sebagai pengikutnya adalah merupakan khalifah. Ada yang bersifat hanya terbatas pada umat di wilayah tertentu, dan ada yang berpihak pada lingkup skala global, seperti pada Nabi Daud, Musa, Sulaiman, Isa, dan juga Nabi Muhammad yang diutus untuk umat seluruh dunia. Sejarah kepemimpinan sistem khalifah setelah meninggalnya Nabi Muhammad juga tetap dilanjutkan oleh para sahabat beliau seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin dan diteruskan hingga kekhalifahan Utsmani di Istanbul, Turki. Jadi, jika merujuk pada sejarah tentang kekhalifahan, sebenarnya penolakan sistem khalifah telah dimulai sejak era bangsa jin yang dipimpin oleh iblis dengan pertarungan yang tetap terus berlangsung hingga kini oleh generasi-generasi dari bangsa jin yang memang mayoritas dan dominan sebagai penduduk bumi karena mereka diciptakan dan tinggal di bumi lebih dahulu dari manusia. Tentu upaya dari generasi bangsa jin dalam persaingan kekuasaan terus berlangsung melalui berbagai strategi dan politik yang mereka lakukan, yaitu dengan diawali melalui konsep pemecah belahan umat Islam menjadi banyak sekte dengan munculnya para imam pembuat hadis yang mencoba menetapkan berbagai penafsiran dan narasi masing-masing untuk memungkinkan banyaknya perbedaan dalam pemahaman hukum dan syariat Islam, sehingga umat Islam terpecah menjadi banyak sekte seperti Syiah, Ahli Sunnah, Wahabi, Mu'tazilah, Ahmadiyah, Nusantara, Kejawen dan lainnya dengan cara membuat narasi yang mereka sebut hadis, bahwa nanti umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan untuk mendukung argumen mereka. Demikian pula dalam banyak narasi hadis mereka juga ada teori tentang menunggu kemunculan Imam Mahdi yang akan menjadi khalifah bagi umat Islam, sehingga terkesan melemahkan perjuangan dalam menegakkan sistem khalifah,
karena cukup menunggu kedatangan Imam Mahdi saja. Sepertinya ini adalah merupakan konspirasi agar Islam tidak mau peduli lagi dengan penegakan hukum Islam yang ditetapkan Allah melalui amanah yang diberikan kepada khalifah. Perjuangan bangsa Jin dalam menggantikan dan menumbangkan sistem kepemimpinan global khalifah dilakukan melalui doktrin sekulerisme yang memisahkan antara agama dengan sistem politik dan kepemimpinan yang mereka sebarkan ke seluruh dunia melalui proses kolonialisme, dan membuat sistem tatanan hukum baik pidana dan perdata, dan menjadikan wilayah koloni mereka menjadi negara merdeka dengan menggunakan bentuk tatanan hukum yang mereka buat, dan menyatu secara internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa. Sehingga tidak mungkin lagi membentuk sistem khalifah secara wilayah maupun global. Dilema yang dihadapi dalam kekhalifahan di era sekularisme. Pada saat ini di mana berkembang sistem ideologi sekularisme, terdapat dilema yang sangat kompleks di mana banyak umat Islam termasuk para ulamanya sendiri yang sudah terkontaminasi dengan ide dan faham ideologi sekuler, sehingga mulai banyak yang menafsirkan ajaran Islam untuk diselaraskan dengan ajaran sekuler, di mana hal ini adalah merupakan pencampur adukan antara ajaran Islam dengan faham lain, baik itu dalam konotasi sistem modern maupun pada faham tradisi nenek moyang. Berikut ini beberapa responsif dan tanggapan yang mereka lontarkan yang merupakan bentuk penolakan atas sistem dan konsep kekhalifahan, sehingga dengan demikian tidak mungkin lagi umat Islam mengendalikan dan mengatur tata kehidupan sosial dalam wilayah lokal maupun negara serta global, sehingga Islam hanya merupakan tinggal nama, dan meskipun identitas mereka merupakan mayoritas di suatu wilayah atau negara, mereka laksana debu dan laron yang berterbangan secara tidak jelas mengarah kemana tujuannya. Beberapa responsif orang yang anti penerapan khalifah dari media AI. Pernyataan tersebut mengandung beberapa klaim yang perlu ditanggapi dengan hati-hati. Pertama, pandangan bahwa Islam tanpa khalifah hanya tinggal nama karena tidak adanya otoritas untuk menerapkan hukum Allah dalam sistem sekuler, dan Pancasila adalah salah satu interpretasi. Ada pandangan lain yang berpendapat bahwa penerapan hukum Islam dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk sistem demokrasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Klaim bahwa menolak khalifah sama dengan menolak penerapan hukum Allah, dan termasuk orang munafik atau kafir zalim dan fasik adalah sebuah penafsiran yang sangat keras dan tidak universal dalam Islam. Banyak umat Islam yang tidak setuju dengan pandangan ini dan menganggap bahwa kewajiban menerapkan hukum Allah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk pemerintahan. Tentang merujuk pada surah Al-Maidah ayat 44-48 untuk mendukung klaim tersebut juga perlu diteliti lebih lanjut, karena ayat-ayat tersebut lebih membahas tentang pentingnya menegakkan keadilan dan hukum Allah dalam semua aspek kehidupan, bukan secara khusus membahas tentang bentuk pemerintahan. Dalam Islam, khalifah adalah pemimpin umat yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan dan menerapkan hukum-hukum syariah. Namun, pandangan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks negara modern sangat beragam. Ada yang berpendapat bahwa negara Islam idealnya berbentuk khilafah, sementara yang lain berpendapat bahwa nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam berbagai sistem pemerintahan yang ada, termasuk demokrasi. Sistem sekuler dan Pancasila adalah sistem politik yang berbeda dengan sistem khilafah. Sistem sekuler menekankan pemisahan antara agama dan negara, sementara Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, umat Islam memiliki berbagai pandangan tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam sistem yang ada. Pandangan bahwa menolak khalifah sama dengan menolak penerapan hukum Allah, dan termasuk orang munafik atau kafir zalim dan fasik adalah penafsiran yang sangat keras. Banyak umat Islam yang tidak setuju dengan pandangan ini dan menganggap bahwa kewajiban menerapkan hukum Allah bisa dilakukan dalam berbagai bentuk pemerintahan. Mereka yang menolak khalifah mungkin memiliki alasan lain, seperti kekhawatiran tentang otoritarianisme atau ketidaksesuaian dengan kondisi sosial budaya setempat.
Ayat-ayat tersebut memang membahas tentang pentingnya menegakkan hukum Allah dan keadilan. Namun, ayat-ayat tersebut tidak secara spesifik membahas tentang bentuk pemerintahan atau kewajiban mengangkat khalifah. Ayat-ayat tersebut lebih menekankan pada pentingnya menegakkan keadilan dan hukum Allah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan peradilan. Penting untuk dicatat bahwa ada berbagai pendapat dan interpretasi tentang masalah ini dalam Islam. Tidak ada satu pandangan yang benar-benar tunggal, dan umat Islam memiliki kebebasan untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Pernyataan tersebut adalah pandangan dari sebagian kelompok Islam yang meyakini bahwa eksistensi khilafah, kepemimpinan umat Islam, sangat penting, bahkan vital, bagi kekuatan dan identitas Islam. Tanpa khilafah, mereka berpendapat, umat Islam akan lemah dan mudah terpengaruh oleh sistem sekuler. Namun, pandangan ini tidak universal dan banyak umat Islam yang hidup dalam negara bangsa, nation-state, dan tidak menjadikan khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang ideal. Bagi sebagian orang, khilafah adalah simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Adanya seorang khalifah yang memimpin umat Islam dianggap dapat menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat posisi umat Islam di kancah global. Beberapa sumber hukum Islam menyatakan bahwa khilafah memiliki peran penting dalam penerapan hukum Islam, syariah. Tanpa khilafah, penerapan syariah akan terhambat dan umat Islam akan kehilangan pedoman hidup yang komprehensif. Kelompok yang meyakini pentingnya khilafah khawatir bahwa sistem negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik akan melemahkan nilai-nilai Islam dan membuat umat Islam kehilangan identitas mereka. Namun, ada juga pandangan yang berbeda. Banyak negara mayoritas Muslim yang hidup damai dan sejahtera tanpa khilafah. Mereka berpendapat bahwa penerapan syariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pemerintahan, termasuk negara bangsa. Beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa syariah dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks negara bangsa tanpa harus menuntut adanya khilafah. Pendapat bahwa Islam tanpa khilafah adalah nama yang kosong adalah salah satu interpretasi dalam Islam, namun tidak semua umat Islam setuju dengan pandangan ini. Banyak umat Islam yang hidup dalam negara bangsa dan merasa baik-baik saja tanpa khilafah. Penerapan syariah dan bentuk pemerintahan yang ideal adalah isu yang kompleks dan diperdebatkan dalam dunia Islam. Pernyataan bahwa Islam tanpa khilafah hanyalah nama adalah pandangan yang dianut oleh sebagian kalangan yang meyakini bahwa tegaknya khilafah adalah esensial bagi kekuatan dan kemuliaan umat Islam. Namun, pandangan ini tidaklah universal, dan ada berbagai alasan mengapa sebagian ulama tidak secara aktif memperjuangkan khilafah, termasuk pertimbangan praktis dan perbedaan interpretasi. Beberapa alasan mengapa sebagian ulama tidak aktif memperjuangkan khilafah, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai bentuk ideal khilafah dan bagaimana cara mewujudkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa khilafah harus ditegakkan melalui revolusi atau perjuangan bersenjata, sementara yang lain lebih memilih pendekatan bertahap melalui dakwah dan pendidikan. Beberapa ulama berpendapat bahwa kondisi politik dan sosial saat ini belum kondusif untuk tegaknya khilafah. Mereka khawatir bahwa upaya memaksakan khilafah dapat menimbulkan kekacauan dan konflik. Sebagian ulama memilih untuk fokus pada pendidikan dan dakwah untuk memperkuat pemahaman agama umat Islam dan membangun kesadaran tentang pentingnya khilafah. Mereka percaya bahwa perubahan sosial yang mendalam hanya dapat terjadi melalui perubahan individu dan masyarakat. Keyakinan tentang Imam Mahdi adalah bagian dari akidah Islam, tetapi ada perbedaan pandangan tentang bagaimana menempatkan keyakinan ini dalam konteks perjuangan. Beberapa ulama mungkin berpendapat bahwa upaya menegakkan khilafah harus tetap dilakukan, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada persiapan untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Dalam beberapa kasus, upaya untuk memperjuangkan khilafah dapat berisiko terhadap keamanan dan keselamatan ulama dan pengikutnya. Tidak semua ulama berdiam diri.
Banyak ulama yang aktif berdakwah dan memberikan pencerahan kepada umat Islam, meskipun tidak secara eksplisit memperjuangkan khilafah. Keyakinan tentang Imam Mahdi adalah bagian dari keyakinan Islam, tetapi cara menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari bisa berbeda-beda. Ulama memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam dalam memahami ajaran agama, termasuk tentang khilafah. Pernyataan bahwa Islam tanpa khilafah hanyalah nama adalah pandangan yang tidak universal. Ada berbagai alasan mengapa sebagian ulama tidak secara aktif memperjuangkan khilafah, termasuk perbedaan pendapat, kondisi politik dan sosial, serta fokus pada pendidikan dan dakwah. Keyakinan tentang Imam Mahdi adalah bagian dari akidah Islam, tetapi cara menafsirkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari bisa berbeda-beda. Dari semua responsif dan pernyataan tersebut, tampaknya masih kurang jelas dan bersifat ambiguity, karena tidak ada satupun responsif yang merujuk pada ayat Quran, tetapi hanya merupakan interpretasi alasan yang membenarkan pendapatnya. Jadi umat Islam perlu kembali kepada pemahaman Quran yang benar, karena semua ayat yang dijelaskan di atas adalah jelas dan muhkamat, sehingga tidak bisa ditafsirkan sesuai kepentingan, yang pada akhirnya adalah tetap merupakan bentuk penolakan Quran dan hukum Allah secara halus, yang seolah tidak bertentangan dengan cara penafsiran yang moderat dan universal. Demikianlah narasi ini disampaikan, semoga menjadi bahan pencerahan dalam memahami akidah Islam yang lurus, agar tidak termasuk ke dalam kelompok kafir, zalim, fasik, munafik secara tidak disadari, sehingga memiliki konsekuensi bagi kehidupan akhirat kelak. Amin.